Nungguin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tetangga sebelah yang punya anak perawan ngomong, tarik calon mantu. Cakep banget, cakep. Jangan kayak di tempat saya, anak muda gak pernah ke masjid, sekalinya disuruh ajan kedel gak pernah ajan, jangankan baca Quran, ajan gak pernah. Sama Pak Haji disuruh ajan, tolong ajan loh, ajan awal-awal masih aman, begitu masuk hayya 'alas shalah kedel, hayya 'alas shalah. Ngulang lagi ke depan gitu. Ada yang begitu di sini ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Makanya anak muda supaya jadi generasi. Jadi bukan cuma bisa ajar doang, tapi bisa juga jadi imam. Kalau anak mudanya suka ngaji kan, kalau misalkan imamnya nggak ada bisa ganti. Dia kan kadang-kadang enggak. Yang biasa mimpin sholat, ustadznya pas lagi maghrib pergi kondangan. Akhirnya gak ada yang jadi imam. Senggol-senggol kan, tek, maju tek, aduh jangan gue deh, maju aduh apalagi gua, Pak Haji, aduh gua bisa lagi. Akhirnya di belakang ada anak muda, 2 orang, boring aja dari tadi. Lo gimana, maju gak? Gue sih sebenarnya bisa, cuman gue agak berani. Yang satu ngomong, gue sih berani, cuman gue gak bisa. Cuman ngomong, ya udah kalau gitu lu aja yang berani. Nanti kalau ada yang salah, gue ingetin dari yang belakang. Akhirnya dia sholat jadi imam. Al-Fatihah lancar. Surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Temannya belakang ngomong, lelakin. Lanjut dia, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lelakin. Mau ke belakang. Antum mana sih? Tadi kita lelatul, lu lelatin. Sekarang gue lelatin, lu lelatin. Ibang sholat masalah tul sama til doang di belakang. Anak muda kayak gitu. Makanya anak muda biar ngaji, biar kita sama-sama punya ilmu. Punya ilmu. Sholat kalau kita punya ilmu, sholatnya pasti jamaah buat yang laki-laki. Di tempat saya ada bu, bapak-bapak jarang ke masjid. Saya tanya, Pak, kenapa Pak nggak mau jamaah di masjid situ? Nggak mau tak? Emang kenapa? Di situ saya sholat pusing ngeliatin orang tahiyat jarinya pada utak-utakan baik. Ada Ustadz sama di tempat saya. Kenapa Pak nggak mau jamaah di masjid? Pusing saya dengan Ustadz. Begitu tahiyat jarinya putar-putaran aja. Lah, nggak masalah. Semua masing-masing ada dalilnya. Boleh masing-masing. Orang yang belum sholat masih banyak. Azan berkumandang dia masih sibuk ngerumpi. Azan berkumandang dia masih main gaplek. Azan berkumandang masih main catur. Lah ini ada orang udah sholat kok malah kita salah-salahin. Yang salah yang kagak sholat. Masing-masing ada dalilnya. Boleh. Mau yang lagi pas tahiyat jarinya ngacung baik, ada ngapa-ngapain silahkan. Mau pas lagi tahiyat jarinya utek-utekan baik, silahkan. Atau yang lagi pas tahiyat jarinya peputeran baik, silahkan. Yang masalah yang kagak ngacung ngample aja tuh yang masalah udah dibawa ke maelot biar ngacung. Jari telur biar ngacung. Itu ibu yang kenceng, yang ketawanya kenceng sih pikirannya lain. Makanya biar nanti pulang maulid kita biar istiqomah sholat. Yang laki-laki biar istiqomah sholat jamaah, gak apa-apa terus berproses kita. Itu biar sama-sama pulang maulid ada perubahan yang lebih baik di diri kita, insya Allah. Lalu yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Berbakti kepada kedua orang tua adalah cerminan amalan kita setelah sholat. Ridullah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah pun ada pada murkanya kedua orang tua. Pesan dari guru saya, kalau kamu belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku, minimal jangan bikin sedih kedua orang tua. Kalau kamu belum bisa melihat orang tua tersenyum bangga karena prestasi dan akhlakmu, minimal jangan bikin air mata itu tetes kepada pipi ini. Karena mohon maaf, yang namanya orang tua kan kadang-kadang kalau marah ditahan-tahan, betul nggak? Kalau mau ngucap itu aras bergetar kejadian, makanya ditahan-tahan sama orang tua. Sakit hati mah ada, ditahan juga itu anak udah kagak benar. Makanya perbuatan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah cerminan daripada ibadah sholat. Ustaz, saya sholatnya udah rajin, bahkan saya bukan makmum lagi, muazin saya tiap hari sholat aja. Tapi kan hidup saya masih gini-gini aja Ustaz. Hidup saya miskin terus Ustaz. Hidup saya banyak susahnya Ustaz. Coba cek hubungan yang kedua, hubungan daripada kedua orang tua ya. Maka orang tua adalah aset yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang suka nggak dikabul. Tapi kalau mohon wasilah daripada orang tua kita dan ibu kita, itu doanya langsung menembus aras dan langsung terkabul. Maka jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua. Pesan Allah di dalam Al-Quran apa? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Kata Allah, janganlah kalian sekali-kali berkata kepada kedua orang tua. Sekarang saya mau nanya sama bapak ibu, banyak nggak anak muda sekarang kalau diperintah sama orang tua ngomong Banyak nggak? Bapak tuh, bapak, dek beliin ibu makanan dong ke depan. Nanti aja main game coba nih. Ada yang gitu? Dek beliin bapak pulsa dong ke depan. Nanti teman lagi main nih, lagi ngumpul. Bapak kayak pernah muda aja. Ada yang begitu? Jangankan kita ngebentak, ngomong aja cuma dua kata, dua huruf itu nggak boleh sampai menyakiti hati kedua orang tua. Tapi apa yang diperintahin? Suruh kita berbicara yang lemah dan lembut kepada kedua orang tua. Mungkin kalau kita belum bisa berbaktinya kepada orang tua seperti Uwais Al-Qarni, minimal kita bakti sama orang tua tuh kalau kemana-mana kita saling cium tangan orang tua. Kadang-kadang suka kebalik. Saya biasa kadang-kadang Pak Bu, anak-anak muda saya lihat kalau ketemu Ustaz, Kiai, Habaib, salim sampai bolak-balik sampai hilang minyak wangi. Giliran sama orang tuanya sendiri, pengen ngaji, pengen kerja, pengen sekolah, pengen kuliah, pengen main, gak ada salim-salimnya sama orang tua. Itu anak yang begitu, kalau kata saya ini mah ya, pengen masuk neraka jalur prestasi, cepet jadi masuknya. Saya kan gak mau, saya mah mending masuk surga tapi kelas ekonomi itu gak apa-apa, daripada masuk neraka tapi VIP gak mau. Sekalinya salim, tangannya pada nyasar anak muda. Iya. Biasa, kadang ada yang di sini, ada yang ke sini, lama-lama sampai di sini. Emang yang benar gimana? Yang benar coba pinjam duit, pinjam tangan dong. Pinjam duit kan amplopnya sama. Saling tuh saling. Kadang-kadang saya biasa suka melihat ada yang saling tangan ke jidat. Ada nggak yang begitu? Yang paling sering saya lihat tuh biasanya saling tangan ke pipi. Ada nggak? Emang yang benar gimana sih Adonidion? Yang benar itu dicium pakai hidung, bukan pakai bibir, pakai hidung. Dicium kemudian dihirup. Dihirup, coba sini pinjam. Nah, ini contoh saling yang benar pakai hidung. Ya udah jangan lama geli. Belum ingat kan minyak glowing. Saya biasa suka kasih tahu Pak Bu sama anak-anak, Dek, nanti pulang maulid dari sini salim sama papa mamanya dicium ya.
Walaupun tangan papa mamanya habis bergaul, nggak apa-apa cium. Mau terasi, cium, ada berkahnya insya Allah. Biar nanti pulang maulid di sini istiqomah sholat di mawat. Pulang maulid di sini berbakti kepada kedua orang tua kita menjadi insya Allah. Kemudian yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tentu jihadnya kita hari ini berbeda dengan jihadnya Rasul dan para sahabat. Jihadnya Rasul memang saat itu secara fisik berperang melawan kaum kafir Quraisy, membela agama Islam. Tapi jihadnya kita bagaimana? Nih, salah satu jihadnya kita kumpul di sini, duduk di majelis ilmu. Orang berjihad jaminannya apa, Bu? Jaminannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu perjalanan buat dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan juga jalannya buat dia masuk ke dalam surga. Jihad dalam menuntut ilmu, al-jihadu fi talabil ilmi. Nuntut ilmu itu hukumnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Untuk ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua sebagai umat Islam. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi kalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Saya begini mulu lama-lama bengsong satu, bengsongin lagi, bengsongin dulu. Jadi nuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan orang yang memiliki ilmu hidupnya jadi mudah. Doni Dion malam ini ceramah nggak pakai mic, naik ketinggalan. Tapi karena ada mic-nya, ilmu teknologi, meskipun ngomongnya pelan, tapi suaranya bisa kedengaran sampai belakang. Dan orang yang punya ilmu, insya Allah derajatnya akan ditinggikan sama Allah dan hidupnya nggak akan susah. Dari mana dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya sama Allah. Walaupun ibu saat ini ngaji, paham gak paham, tetap diangkat derajatnya sama Allah. Dan orang yang punya ilmu luar biasa, gak ada yang susah. Kita lihat guru-guru kita, Pak Ustazah, Pak Kiai, Pak Ustaz, gak ada yang minta-minta di jalan, gak ada, saya belum pernah lihat. Rata-rata Ustaz, Kiai, Ustazah punya pondok pesantren, punya madrasah, punya yayasan, majelis taklimnya banyak. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, kadang-kadang Ustaz sama Kiai badannya pada gemuk karena berkatnya banyak. Kalau ada Ustaz Kiai badannya kurus, saya curiga, jangan-jangan itu berkat sama parsel dia jual di jalanan. Iya nih, kalau Doni Dion kan, Doni Dion sekarang baru megang mic doang, baru megang mic udah 1 juta, belum ditelan sama saya belum. Ditelan mah 15 juta buat operasi ya nanti. Semuanya pakai ilmu. Makanya dalam kitab Zuhud dinyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap kita semua yang beramal melakukan sesuatu enggak pakai ilmu, maka amalnya apa? Mardudah, tertolak, la tuqbalu, enggak diterima sama Allah. Contoh kealaman nama saya, sholat jamaah bagus, tapi harus paham ilmunya. Saya sholat sama teman saya, Bu. Teman saya nggak pernah sholat. Sekalinya sholat minta jadi imam. Sholatnya sholat zuhur, nggak dibacain. Bilang sama saya, "Tak, kali-kali dong gua naik pangkat." Naik pangkat apa ya? Udah lo komat. Jangan komat, jadi imam dong. Lo boleh yang lain bercandain, tapi perkara sholat jangan lo bercandain ya. Oke siap, Tak. Sholat Bu, dia jadi imam. Gak pernah ngaji, bocah. Jadi imam sholat. Rakaat pertama, kedua, ketiga lancar. Begitu rakaat keempat ruku. Saya tungguin lama banget kalau bangun-bangun. 1 menit, 2 menit, saya masih positif thinking. Dalam hati, oh mungkin lagi dapat hidayah.
3 menit saya tungguin belum bangun juga, masih gitu yang baik-baik. Aduh. Dosanya banyak Aduh. lagi. Iya. Tobat dia tuh dalam sholat. Ini Menit jam kelima, 1, tiba-tiba ini jam 12 lebih Sampai aduh. udah sholat, udah kepalang tangan saya. Terus gue gimana nih? Gak paham ibunya. Harusnya saya kelarin aja dulu, baru ngomong, lah hukum diajak ngobrol. Harus pakai ilmu. Tapi Doni Dion dipesan sama ustaz, sama guru kita. Doni Dion, antuma kalau diundang ceramah jangan pakai ngambil amplop. Isinya juga jangan bu, kata guru saya. Sebab nih pak, kata guru saya, kalau ada ustaz, ada kiai diundang ceramah ngambil amplop, dosa itu ustaz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustaz kagak bayar. Ujungnya diperhatiin tuh. Kadang-kadang kan kita berat sebelah. Bapak ibu pengen ngawinin anaknya, kadang-kadang ini ngundang penyanyi dangdut. Nyanyi di Malang 10.000 bayar 20 juta, 30 juta, sanggup apa enggak? Enggak lagi di sini. Kadang-kadang kita menyanggupin. Tapi Ustaz sama kiai kita suka perhitungan. Naudzubillah min. Siapa yang bakal qabla haulika? Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Manfaatkan kesehatan kamu sebelum datang sakit. Manfaatin semuanya. Sebab kalau yang namanya masih muda, masih enak apa-apa bu. Masih sehat, masih enak semua. Mata masih enak buat melihat, kuping masih enak buat dengar, mulut masih enak buat ngaji. Kalau udah tua kan beda. Mulut udah pada banyak yang metik dari giginya maksudnya. Udah pada banyak yang ngomong. Mata udah ada lebih, kuping udah susah buat dengar. Kalau masih muda ngaji, dia baca masih enak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Enak dong? Masih muda, masih cakep. Coba kalau udah tua baru belajar ngaji, boleh apa enggak? Boleh. Gak ada masalah belajar ngaji, mau tua mau muda wajib untuk ilmu. Cuman kadang-kadang kalau udah tua kan udah susah. Matanya udah susah buat dia, kuping udah susah buat dia, mulut gigi udah pada banyak yang ngomong semua. Sekalinya ngaji, ustaznya harus sabar banget. Ustaznya baca innahu kana tawwaba. Tuh surat An-Nasr ayat terakhir. Silakan nenek ngikutin. Sehingga beberapa ngaji lagi semangat ya bu, ngikutin ustaznya. Innahu kana tawwaba. Silakan nenek ikutin. Si nenek malah baca innahu kawat tembaga ya gila. Kawat tembaga mau ngaji. Oh sabar ustaz itu. Jangankan yang nenek-nenek yang hati-hati dia sama tuh. Yang namanya udah tua kan kuping tuh udah rada bolot, betul nggak? Kadang-kadang kita ngomong nggak cukup sekali. Kita ngomong kenceng disangkanya marah-marah, betul nggak? Kadang kita ngomong A, dia nangkapnya B, betul nggak? Haji sama aki-aki, ayo kek, tadi yang nenek udah. Yang kakek sekarang ikutin saya. Ya Al-Fatihah kek, tinggal 1 ayat lagi. Sirotol, ayo kek ikutin. Si kakek salah dengar dia baca. Si tolol. Hancur Al-Fatihah, baca aja Al-Fatihah. Makanya mumpung di sini banyak yang masih muda, termasuk Doni Dion, manfaatin masa muda buat ngaji. Buat bapak ibu yang dikasih sehat, dikasih nikmat luar, dikasih rezeki yang banyak, juga manfaatin buat tuntut ilmu. Jangan sampai hal tersebut masa sehat dari waktu luang lewat begitu aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu buang-buang duit, giliran ada waktu malah nongkrong nggak jelas. Giliran ada waktu malah ngomongin orang. Giliran ada waktu kerjaannya main game terus. Giliran ada waktu malah pacaran terus. Giliran ada waktu hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu dipanggil sama Allah. Naudzubillahi min dzalik.